Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Sungguh luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan cinta kasih Bapa yang kami rasakan pada saat ini. Sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami akan membaca Alkitab. Berilah kami pengertian agar kami bisa mengerti dan bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki kami bisa melakukan dan juga bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Amsal pasal 18 ayat 20 sampai 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang meremehkan kuasa dari sebuah perkataan sehingga banyak kata sembrono keluar dari mulutnya. Bila kita mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang positif atau firman Tuhan dan mendeklarasikan apa yang kita percayai, maka hidup kita pasti akan mengalami perubahan sesuai dengan firman yang kita perkatakan. Karena itu sediakanlah waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi pasal 4 ayat 8. Senantiasa mengisi perbendaharaan hati kita, sehingga yang keluar dari mulut kita pun adalah hal-hal yang selaras dengan firman-Nya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius pasal 12 ayat 34. Kita harus memahami bahwa perkataan kita akan memimpin kita pada jalan yang benar atau juga mengarahkan kita pada jalan yang salah. Kehidupan dan kematian ditentukan pula oleh lidah. Maka orang-orang yang selalu memperkatakan perkataan yang buruk akan menerima akibat dari perkataan mereka, dan itu adalah suatu pilihannya. Kita bisa memilih untuk memperkatakan hal-hal positif yang berdampak positif bagi kita, atau hal-hal negatif yang senantiasa mewarnai dan mendominasi setiap perkataan kita. Perkataan manusia adalah seperti bejana yang diisi dengan hal-hal yang baik atau buruk. Perkataan yang dikuasai oleh Roh Kudus akan tinggal bersama dengan kita dan akan mengubah hidup kita. Perkataan yang lembut dan penuh kasih akan membuat orang lain gembira, dipulihkan, dikuatkan, dan dipimpin kepada kemenangan. Perkataan kita mengandung kuasa dan berkat dari Tuhan. Untuk itu, kita harus benar-benar memperhatikan perkataan kita. Perkataan yang baik dan penuh kasih berasal dari Tuhan, sebab perkataannya tidak pernah merusak kehidupan seseorang. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar tentang firman Tuhan. Bapa, berilah kami pengertian dan berilah kami daya ingat yang baik, sehingga kami bisa mengerti dan bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, dan kami bisa menyimpannya dalam hati, dan kami bisa melakukan dan juga bisa memberitakannya. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang ada kelemahan tubuhnya, mereka tidak bisa berbuat banyak karena sakit. Kami mohon belas kasih Bapak, tolonglah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Mereka ada kesulitan masalah keuangan keluarganya, mereka tidak punya Bapak. Mereka sudah mencari dan mencari dan mencari, namun sepertinya mengambil jalan buntu mereka ini. Bapak, kami mohon belas kasih Bapak, bukanlah jalan baru bagi mereka, sehingga mereka mencari, mendapatkan, bisa bekerja, bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik, bahkan mereka bisa berkelimpahan dan juga bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini sudah waktunya untuk berumah tangga, berkeluarga. Namun mereka belum mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan mereka. Mereka sepertinya kesulitan untuk mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan mereka. Bapak, kami mohon belas kasih Bapak, bukaan jalan bagi mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan mereka, dan mereka bisa membentuk suatu keluarga, rumah tangga, bahagia dan sukacita, dan bisa beranak cucu mereka ini. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berilah damai sukacita, damai sejahtera pada bangsa ini. Dan berilah bangsa ini agar mau mengenal Engkau lebih lagi, dan bangsa ini mau belajar tentang firman Tuhan, sehingga bangsa ini tidak gagal paham Bapak. Bapak, ini kami, pakailah kami untuk memberitakan firman-Mu, lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk memimpin dan membimbing kami dalam memberitakan firman itu, agar tidak keliru Bapak. Bapak, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.